So halo guys, balik lagi bersama gua admin Summertime Saga Indonesia. So di video kali ini gua akan membahas kepada kalian semua tentang 5 mini game baru yang akan ada di Summertime Saga. Nah, ini adalah mini game yang gua nggak tahu ya apakah akan ada di Summertime Saga versi text update atau di versi 21.0 atau di versi untuk update tersendiri dari karakter Ronda. Jadi di sini gue masih belum tahu dan masih belum jelas tentang updateannya atau tentang hal yang bisa gue sampaikan. Tapi di sini yang bisa gue kasih tahu adalah 5 hal yang akan ada atau 5 mini game baru yang ada di game Summertime Saga. Nah, buat kalian semua nggak tahu apa itu mini game. Mini game itu adalah semacam game di dalam game gitu cuy. Jadi kalau kalian pernah main Summertime Saga dan kalian lihat ada mini game masak pizza, terus juga ada apa ya, gue lupa ya. Oh ya, yang mati-matiin tumbuhan atau nyusu itu ya. Itu tuh adalah mini game guys. Nah di sini akan ada 5 mini game baru ya karena di game Summertime Saga. Di sini gue akan jelaskan kepada kalian semua secara gampang dan secara detail. Gue harap kalian semua, karena gue jelaskan secara detail dan secara lengkap, gue harap kalian semua wajib nonton video ini dari sampai habis ya guys ya. Thank you. Dan langsung aja, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian semua gitu guys ya. So langsung aja, jadi 5 mini game ini akan terletak atau akan ada di dalam tempat arcade ya, dimana nanti 5 mini game ini adalah 5 mini game arcade yang ada di game Summertime Saga, dan dimana ini 5 mini game ini sudah dikonfirmasi oleh Summertime Saganya guys ya. Jadi 5 ini akan ada di Summertime Saga, cuman belum tahu di Summertime Saga versi text update kah atau di versi 21.0 kah, kita masih belum tahu guys. Yang pasti sudah dikonfirmasi akan ada 5 mini game baru guys ya. So jadi kalau nanti di Summertime Saga versi text update kita akan masukin ke dalam tempat arcade dan bowling, dimana di dalam situ akan ada 5 mini game di tempat arcade dan 1 mini game di tempat bowling guys ya. Tempat bowling gue nggak usah jelaskan mini game apa gitu. Sebenarnya total akan ada 6 adegan, cuman 6 mini game, tapi di sini gue coba jelaskan 5-nya aja ya, karena satunya itu ada bowling guys. Gue nggak usah jelaskan kepada kalian semua, yang pasti kalian semua udah mengerti apa itu bowling ya, cuman lempar-lempar bola gitu guys. Nah, so, jadi game yang pertama yang akan ada di game Summertime Saga yang baru yaitu adalah game kayak arcade yang kayak kalau kalian pernah main Street Fighter atau ya Street Fighter, gamenya itu kurang lebih kayak gini. Jadi kalian masukin koin, nanti kalian bisa pilih hero yang kalian bisa pilih. Nanti hero yang kalian pilih itu akan melawan hero-hero pilihan yang ada di dalam game ya. Dimana biasanya ada 2 tipe, tipe bot sama tipe main berdua atau tipe multiplayer. Jadi kita bisa main berdua. Jadi ada di situ kita bisa melihat ada 2 joystick, stick dan kiri dan kanan. Mungkin di sini ada tipe yang kita bisa milih, bisa ada 5 hero. Kita bisa milih 1 hero dan nanti teman kita atau musuh kita bisa milih juga 1 hero juga gitu guys ya. Jadi kurang lebih ini adalah tipe permainan yang kayak Street Fighter, atau yang bisa dibilang kayak permainan yang berantem gitu ya. Yang dimana ini bukan Street Fighter, tapi gamenya mirip kayak Street Fighter. Dimana kalau Street Fighter itu adalah game yang memakai orang-orang, maksudnya manusia. Sedangkan untuk game ini yang ada di sini, dia memakai semacam ORCT atau semacam monster atau mungkin alien atau mungkin bisa dibilangnya lebih tepatnya monster guys ya. Itu dia. Akan ada game yang pertama, yaitu adalah game yang temanya itu mirip banget sama kayak Street Fighter guys ya. Itu dia. Jadi ya kalian tahu lah ya, maksudnya kalian bisa bayangkan gitu ya tentang game yang permainan itu tuh mirip sama Street Fighter, kurang lebih kayak gitu guys. Jadi mini game itu kurang lebih nanti kita akan memilih 1 karakter dan kita akan harus melawan, entah melawannya emang bener-bener melawan, kayak ada stick atau ada arahan yang bisa dibilang kayak A pukul atau klik 1 pukul, klik 2 tembak atau klik 3 apa gitu, kita nggak tahu. Tapi kita lihat nanti aja di Summertime Saga kalau misalnya Summertime Saganya sudah update guys ya. Itu dia. So langsung aja kita akan masuk ke game yang kedua. Nah, untuk game yang kedua itu adalah game tinju. Jadi kalau kalian pernah main di kayak di Emi atau di Amazon, kurang lebih tempat-tempat bermain gitu, kalian pasti pernah melihat ada semacam mesin yang dimana kalau kita masukin koin atau kita gesek token, kita bisa nanti akan ada semacam turun gitu ya, kayak semacam samsak yang akan turun dan kita harus nonjok. Dimana permainan itu adalah permainan yang menurutku pribadi sekarang sudah jarang gitu. Dulu gue sering main, cuman karena dulu gue masih kecil, paling tonjokan gue itu dimentok di 50 gitu. Karena kan minimal paling gede itu kan 999 ya. Nah, dulu itu tonjokan karena gue masih bocil main ginian tuh, tonjokan gue cuma 50 doang gitu. Jadi kayak tonjokan
banci dia masih kecil gitu cuy. Tapi gue pengen main lagi sekarang sebenarnya main game kayak gini, karena pasti game kayak gini tuh lebih seru ya, karena ketika kita sudah dewasa pastinya tangan kita lebih besar gitu untuk nonjok kayak begini guys. Dimana tonjokan seperti ini tuh akan ada di game Summer Time Saga di versi text update nanti, dimana nanti juga akan untuk gameplaynya dari mini game ini kemungkinan besar kita harus nonjok sesuai dengan arahan. Jadi akan ada satu jarum yang dimana jarum itu akan jalan ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan, dan nanti kalau misalnya ada semacam di antara jarum itu di atasnya ada semacam garis hijau, dimana di garis hijau itu akan ada satu garis merah gitu, dimana nanti garis merah ini akan menjadi poin besar. Jadi kalau kalian pilih jarum ini dia jalan kiri ke kanan sampai kalian semua harus klik dimana mungkin jarumnya itu harus menuju ke yang warna merah guys ya. Jadi pas di situ itu akan menjadi poin yang besar, atau mungkin bisa jadi emang kalian harus nonjok gitu, bener nonjok HP kalian semua kayak keluar gitu kan, mungkin. Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalian semua memainkan game ini kalian juga harus nonjok HP kalian semua, tadi nggak mungkin guys ya. Jadi kayak serem aja gitu kalau misalnya kalian semua harus nonjok HP kalian semua atau device yang kalian pakai untuk main game sama Time Saga. Tapi kemungkinan besar yang menurut gue pribadi yang paling tepat itu adalah yang tadi gue bilang. Jadi akan ada jarum yang dia tuh akan pergi ke kanan ke kiri secara random, dan kalian harus pencet atau kalian harus berhentikan jarum itu ke garis warna merah guys ya. Jadi harus berhenti di garis warna merah. Kalian ngerti lah ya, karena mungkin udah ada kali mini game kayak gitu, tapi nggak tahu. Kita akan langsung masuk ke mini game selanjutnya. Nah, untuk mini game selanjutnya, mini game ini adalah mini game shooter atau mini game tembak-tembakan. Kalian pasti pernah main mini game ini ya, atau maksudnya kalian pernah mainkan game ini di dunia nyata ya. Dimana kalau gue pribadi sudah pernah memainkan hampir semua mini game yang ada di sini, kecuali bowling ya. Karena gue bowling belum pernah mainkan seumur hidup gue, karena bowling itu adalah permainan orang mahal gitu guys ya. Karena kalau mainan kayak gini tuh paling cuman tiketnya atau koinnya tuh paling 2.000 dulu. Kalau bowling mah mana dapat 1.000 atau 2.000 gitu kan, mana kayak bisa sampai ratusan ribu kalau zaman dulu gitu guys ya. Nah jadi untuk mini game selanjutnya ini adalah mini game tembak-tembakan atau mini game shooter, dimana di sini tuh tembak-tembakan ini akan memiliki dua tema, yaitu adalah tembak orang, maksudnya kayak tembak-tembakan kayak lu tuh jadi lu tau PB gak? Nah kayak gitu, jadi kayak kita harus tembak musuh-musuh yang ada gitu. Itu yang pertama. Atau mungkin yang kedua, tembak-tembakan ini akan bertema tembak-tembakan zombie guys ya. Jadi kita harus tembak-tembakan zombie. Dimana di sini mungkin arahnya itu kayak kita harus ngarahin kalau ada zombie kita harus tembak, atau mungkin bentuk berbeda kayak gitu ya. Jadi kalau ada zombie akan ada pistol yang dia tuh akan ngaco arahnya. Dan kita tuh harus ngetepatin atau kita harus tembak zombinya. Nah kalau kalian ingat game bully ya, ini contohnya ya, gue nggak tahu ini benar terjadi apa enggak, cuman menurutku pribadi untuk mini game ini gameplaynya harusnya kayak gitu. Kalau kalian pernah main game bully, kalian di situ ada semacam mini game ya, dimana kita tuh harus nendang bola ke orang gitu ya. Dan di situ nanti arahnya kan ngaco ya, arahnya ngaco. Nah kita harus ngarahin arah itu supaya arahnya itu bisa ngepas ke orangnya guys. Menurut gue seperti itu, tapi nggak tahu juga. Dan nanti di sini akan menjadi game yang rata-rata ya akan memiliki mekanik adu poin, kecuali game tonjokan menurut gue pribadi, karena di game yang pertama itu memiliki 2 player, game tembak-tembakan juga game 2 player, dan nanti di game selanjutnya juga akan memiliki sistem 2 player guys. Itu dia. So kita akan langsung masuk ke cukup guys. Jadi sepertinya penjelasan gue tuh sudah sangat cukup ya untuk menjelaskan mini game dari tembak-tembakan ini atau mini game shooter yang ada di sini. Nah kita akan masuk ke mini game selanjutnya guys ya. Nah mini game yang keempat itu adalah mini game Beat of Revolution. Nah kalian pasti tahu lah ini game apa ya, karena selama gue ke Timezone, ke Amazon, bahkan ke EMI, gue pasti ngeliat mini game ini atau lihat permainan ini, dimana permainan ini kurang lebih adalah kita harus menginjak nada-nada atau kita harus menginjak sesuatu yang disuruh gitu. Jadi permainan ini kalau kalian masih belum mengerti, permainan itu adalah nanti kita harus berdiri di atas itu, dan nanti di situ ada injekan, dimana injekannya itu adalah kiri, kanan, atas, bawah. Dimana nanti di layar, biasanya di layar atau di injekan itu akan ada lampu atau akan ada petunjuk yang harus diinjak. Misalnya kalian harus injek tombol kiri, kalian harus klik tombol kiri, atau kalian harus injek tombol kiri. Jadi permainan ini adalah diinjek ya, bukan dipencet ya. Tapi gak mungkin di game Summer Time Saga nanti sistemnya tuh gameplaynya tuh juga kalian harus nginjek HP kalian tuh, device kalian tuh semua untuk memainkan ini. Tapi kemungkinan besar ini tuh akan menjadi semacam kayak kiri kanan atas bawah, kayak kita harus cepet-cepetan arahnya gitu. Misalnya arahnya ke kiri, kalian harus cepet ke kiri. Kalau misalnya ke kanan, kalian harus cepet ke kanan. Jadi kemungkinan besar untuk gameplaynya kurang lebih kayaknya sepertinya seperti itu guys ya.
Itu dia. Jadi di sini pastinya akan ada musik ya. Jadi tujuan kita itu bukan cuma nginjek-nginjek doang, tapi akan ada musik yang mengaliri sepanjang permainan dan sepanjang kalian nginjek-nginjek nanti. Jadi kurang lebih game ini tuh adalah, atau permainan itu adalah kalian harus bisa ngedance. Dimana gue pribadi gak pernah main ginian. Gue cuma nyoba sekali doang dan gue bingung caranya gimana, karena gue lebih seru ngeliat orang main daripada gue yang main kalau mini game ini atau permainan ini ya. Karena selama gue main juga cuman sekali doang deh main iseng cobain, pas gue gesek mainin ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Enaknya ngeliatin aja daripada kita ikutan main. Kalau gue pribadi sih seperti itu ya. Jadi kayak lebih seruan main, maksud gue lebih seruan ngeliat daripada kita harus main. Gak tau ya, mungkin kalau kalian semua itu emang suka permainan ini, tapi kebanyakan yang main permainan seperti ini itu adalah perempuan yang jagonya ya. Maksudnya pro player itu permainan seperti ini biasanya adalah seorang perempuan guys ya. Itu jadi adalah game Beat of Revolution. Jadi kalau kalian inget gameplay dari iDance, nah kemungkinan besar game itu kurang lebih seperti itu. Bedanya kalau game ini kalian harus bener-bener pakai tenaga dari ujung kaki sampai ujung kepala, kalian harus gerak. Sedangkan kalau misalnya dance lu cuman gerakin jari doang. Itu dia. Nah, kita akan langsung masuk penjelasan ke minigame terakhir guys ya. Nah, ini adalah minigame terakhir, yaitu adalah minigame balapan atau aspalt ya. Sebenarnya aspalt itu adalah semacam referensi dari apa sih namanya? Game mobil-mobilan, tapi di sini memakainya tema dari motor, dimana gue yakin kalian semua pasti pernah main beginian gitu. Karena gue pribadi itu main balapan itu serunya sebenarnya main di mobil, kayak main mobil-mobilan balapan, tapi di sini memakai sistem dari motor ya. Nah, gue tahu kenapa Summer Time Saga itu memakai sistem dari motor, karena gue pribadi pasti ngerasa akan ada semacam penampakan dari body lawannya, entah lawan ini siapa, mungkin lawan ini Roxy atau mungkin lawan ini adalah Ronda atau siapa. Pastinya kalau orang naik motor seperti ini, sepertinya pantat itu akan naik ke atas setinggi-tingginya gitu. Kayak pasti akan ada penampakan seperti itu gitu. Jadi kayak akan lebih bagus kalau misalnya player itu memainkan game balapan motor daripada balapan mobil. Karena gue pribadi pernah mainin balapan motor, pernah mainin balapan mobil, bahkan gue pernah mainin balapan kuda guys ya. Jadi mana kalau kuda itu ribet ya, harus lu ikutan naik turun gitu. Sedangkan kalau ini tuh cuman lu lihat ke depan, lu gas, terus lu belok ke kiri, lu belok ke kanan gitu. Dan pastinya seru juga sih main kayak ginian, kayak flashback gitu kalau main kayak ginian gitu pada zaman dulu gitu guys. Itu dia. Jadi kemungkinan besar ini adalah sistem yang kayak pizza mungkin. Jadi kayak kita harus klik tombol gas dan kita harus belokin ke kiri atau kita harus belokin ke kanan. Jadi ada satu tombol yang wajib kalian pencet, yaitu adalah tombol gas. Sedangkan tombol yang kalian nggak perlu wajib pencet itu adalah tombol kiri dan kanan. Jadi akan ada nanti dia akan jalan, nanti akan ada halangan. Mungkin akan ada 3 jalanan atau 3 blok, dimana kita akan berdiri di blok yang tengah. Dan nanti di blok ke-1, blok ke-2, ke blok ke-3 itu pasti akan ada halangan. Misalnya sampah lah, misalnya motor lah, misalnya apapun, pastinya akan ada halangan. Dimana kita harus bener-bener ngelewatin halangan tersebut. Jadi kita harus benar-benar ngelewatin halangan itu guys. Itu dia. Jadi pastinya konsep yang gue jelaskan di sini itu adalah konsep yang sebenarnya menarik banget untuk terjadi, tapi belum tentu apa yang gue jelaskan itu emang akan ada di game Summer Time Saga konsepnya ya. Tapi pastinya mini game ini akan ada, tapi untuk konsep ya menurut gue pribadi antara ada dan enggak gitu cuy. Itu dia cuy yang bisa gue sampaikan. Yang pastinya seru sih kalau misalnya lu bisa mainin mini game ini satu persatu untuk melawan orang gitu. Nah, menurutku pribadi kita akan melawan salah satu orang di game Summer Time Saga yang dia itu jago nge-game. Bisa jadi ini tuh untuk versi 23.0, yaitu adalah versi Judith, atau tidak menutup kemungkinan ini untuk versi karakter Ronda. Tapi kita nggak tahu apakah ini bakal terjadi apa enggak, cuman kita harus tungguin aja minigame ini. Dimana minigame ini itu bisa membuat kita flashback ke zaman kita masih kecil. Gue juga penasaran banget pengen ngeliat semua minigame ini. Gue juga penasaran banget pengen mainin dan pengen ngelawan siapapun musuh yang akan gue lawan nanti di Summer Time Saga versi text update. Atau nggak tahu nih versi kapan ya, gue nggak tahu nih versi kapan. So buat Summer Time Saga Indonesia, itulah penjelasan yang bisa gue sampaikan. Thank you and see you next time. Bye bye.